Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama saya, Sunarti, guru di SMP Negeri 2 Gorontalo, mata pelajaran IPS. Baiklah adik-adik, sebelum pembelajaran pada siang hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan melawaskan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rodi sidni ilman warsukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Adik-adik, ikuti terus pembelajaran pada hari ini hingga akhir nanti. Di sela-sela pembelajaran nanti saya akan berikan kuis acak kata. Oleh karena itu adik-adik ikuti dengan seksama. Adik-adik siswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi IPS kelas 8 semester genap, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada hari ini adalah mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Yang ketiga, menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Baik, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan kita kaji melalui materi berikut ini. Yang pertama adalah monopoli dan adu domba. Yang kedua adalah kerja paksa. Yang ketiga, sewa tanah. Yang keempat adalah tanam paksa. Yang kelima adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Adik-adik yang berbahagia, untuk materi kondisi masyarakat pada masa penjajahan, baiklah kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah monopoli dan adu domba. Ya, kita lihat pengaruh monopoli dalam perdagangan. Adik-adik, apakah yang dimaksud dengan monopoli? Ayo adik-adik di rumah, ada yang tahu apa itu monopoli? Ya, monopoli adalah berasal dari kata mono dan juga poli. Mono artinya satu,
sedangkan poli artinya banyak. Ya. Monopoli dalam perdagangan adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada masa melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyatnya menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Ya, karena hanya dikuasai oleh satu perusahaan. Sebaliknya, VOC ketika menjual kembali barang dagangannya atau rempah-rempah ke Eropa, VOC bisa menjual dengan harga yang sangat tinggi. Paham adik-adik? Ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dalam hal ini adalah VOC yang melakukan monopoli terhadap masyarakat Indonesia atau petani di Indonesia. Baik, adik-adik, tentu adik-adik bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC untuk memonopoli perdagangan? Ya, semua itu, adik-adik, terjadi karena keterpaksaan. Ya. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara politik adu domba atau biasa dikenal dengan divide et impera. Ya, sekali lagi adik-adik, politik yang dilakukan oleh Belanda dalam memaksa kerajaan-kerajaan adalah dengan cara salah satunya adalah dengan politik adu domba atau biasa dikenal dengan divide et impera. Ya, divide et impera itu artinya adalah politik adu domba. Baik, adik-adik di rumah tetap semangat ya. Materi yang kedua adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Ya, perhatikan gambar di sini adik-adik. Ya, di sini adalah gambar mengenai kerja paksa atau kerja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ya. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak ya, bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa adanya fasilitas yang memadai, mereka tidak memperoleh penghasilan, dan juga tidak diperhatikan asupan makanannya, dan juga pekerjaan yang dilakukan banyak di luar batas-batas kemanusiaan. Mereka diperas tenaganya, tetapi tidak diberikan asupan makanan yang layak. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia pernah mengalami kerja paksa yang dikenal dengan
kerja rodi. Ya. Rakyat di Indonesia pada waktu itu tentu sangat menderita ya adik-adik ya, karena dipaksa untuk bekerja yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan tidak diberikan asupan makanan ya. Jadi patut adik-adik bersyukur, kita patut bersyukur, kita yang hidup pada zaman kemerdekaan, sebagai wujud syukur kita, hendaknya kita dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya adik-adik perhatikan di sini ada peta Pulau Jawa. Ya. Perhatikan baik-baik, di sini ada garis merah dari ujung barat ya, atau ujung Jawa bagian barat atau Jawa Barat, yaitu tepatnya di Anyer ya. Anyer ini adalah di kota Banten ya, dari Banten, di Banten. Kemudian garis ini sampai ke ujung Jawa Timur. Ujung Jawa Timur yaitu sampai di Panarukan. Jadi jalan antara Anyer sampai ke Panarukan, ini kalian apakah tahu berapa panjang dari Anyer sampai ke Panarukan? Ya, panjang jalur atau jalan dari Anyer sampai ke Panarukan ini kurang lebih sekitar 1000 km. Ya. 1000 km yang memanjang dari Cilegon, ya, dari Anyer atau Banten, melalui Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga ke Panarukan yang ada di Jawa Timur. Saat ini, jalan tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Nah, adik-adik yang pernah ke Jawa barangkali pernah melewati jalan ini ya, karena jalan ini adalah merupakan jalan utama. Nah, jalan ini merupakan jalan utama dibuat pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Bataaf atau Prancis. Nah, mengapa jalan tersebut harus dibangun pada masa penjajahan Belanda? Ya. Jalan tersebut dibangun oleh pada masa pemerintahan Belanda dengan tujuan adalah untuk kepentingan militer pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi tujuan dari Daendels membuat jalur antara Anyer sampai ke Panarukan adalah untuk kepentingan militer pemerintah kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi, baik itu transportasi pemerintahan dan juga untuk mengangkut berbagai hasil bumi. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi berikutnya adalah mengenai pengaruh sistem sewa tanah. Pada saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yaitu
Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Letnan Jenderal Gubernur Thomas Stamford Raffles atau biasa kita kenal dengan sebutan Gubernur Jenderal Raffles. Adik-adik, kebijakan yang dilakukan oleh Stamford Raffles salah satunya adalah mengenai sistem sewa tanah. Sewa tanah biasa dikenal dengan istilah land rent system. Land rent system atau Lodewijk-Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama atau A, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Jadi walaupun petani ini sebenarnya merupakan pemilik, tetapi pada masa sistem sewa tanah atau pada masa sistem land rent system, petani tersebut harus tetap menyewa. Yang B, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga atau yang C, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Ya. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan. Jadi sistem sewa tanah yang diterapkan di Indonesia dianggap banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Ada beberapa penyebab dari kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Ya. A, sistem sewa tanah sulit untuk menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C, keterbatasan jumlah pegawai. D, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Ya, masyarakat di desa itu sebelumnya adalah menggunakan sistem penyerahan hasil bumi. Ya, jelas adik-adik? Saya ulangi sekali lagi bahwa pelaksanaan sistem sewa tanah di Indonesia ini dianggap memiliki banyak kelemahan, ya, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Nah, penyebabnya antara lain adalah sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C, keterbatasan jumlah pegawai.
Dan D, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Ya, jelas adik-adik ya? Nah, sistem sewa tanah ini tidak diberlakukan di semua daerah. Ya. Sistem sewa tanah diberlakukan di daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah di Batavia dan Parahyangan. Baiklah adik-adik, kita break dulu. Tetap semangat, tetap belajar. Dari rumah belajar, dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama saya Sunarti, kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk materi berikutnya, saya akan memberikan kuis acak kata. Siap-siap untuk adik-adik yang ada di rumah, yang sudah menyimak materi tadi, bisa telepon ke Mimosa TV untuk menjawab kuis acak kata. Jadi materi yang saya sudah berikan tadi, saya berikan dalam bentuk kuis acak kata. Jadi kata-kata yang jawabannya itu hanya jawaban-jawaban singkat, tetapi sudah diacak kata-katanya. Ya. Kuis yang pertama,
soal yang pertama adalah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC untuk menguasai pasar perdagangan rempah-rempah itu disebut dengan apa? Ya. Ada 6 huruf, di sini ada 6 huruf, yaitu antara lain N, I, O, P, O, O, L, M. Ya, adik-adik yang menyimak materi tadi tentu bisa menjawab ya. Dan bagi adik-adik yang akan menjawab, silahkan telepon di bawah ini. Ya, saya tunggu ya. Kemudian untuk soal yang kedua, ya, saya berikan soal acak tadi. Ini ada 5, tetapi untuk materi sampai dengan sewa tanah itu sampai di nomor 4 saja. Jadi silahkan adik-adik cari dulu jawabannya. Kira-kira hak istimewa yang dimiliki VOC untuk menguasai pasar perdagangan rempah-rempah itu disebut apa? Soal yang kedua adalah Gubernur Jenderal Dendels melakukan kebijakan membuat atau membangun jalan raya dari Anyer sampai ke titik-titik. Ya. Ada 7 huruf. Ya. Yaitu ada A. Halo, dengan siapa? Sebutkan nama dan juga asal sekolah. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa? Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Adik siapa? Dari sekolah mana? Halo, assalamualaikum. Dengan adik siapa? Putus? Ya. Boleh dicoba adik-adik yang lain? Silahkan masuk lagi ya. Ya, ada yang masuk lagi? Silahkan adik, sebutkan nama dan juga dari sekolah mana ya. Ayo. Ya, putus. Ya. Sebentar dicoba lagi ya adik-adik ya. Kita lanjut di, oh ya, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan adik siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Dengan adik siapa? Silakan adik. Nama saya Fail Hakim dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Iya, silakan adik. Jawabannya apa? Silahkan boleh menjawab Halo. nomor 1 atau nomor 2. Ya, halo silahkan adik. Halo. Sayang sekali putus. Ya. Adik-adik boleh menjawab nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 nanti ya. Ya, nomor 3, soal yang nomor 3 adalah sistem sewa tanah pada masa Gubernur Thomas Stamford Raffles, biasa juga dikenal dengan istilah ya, dikenal dengan istilah apa? Ya, tidak usah. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, putus. Sayang sekali ya. Dicoba lagi ya. Untuk soal yang ketiga. Baik, ada telepon lagi. Silakan. Silakan. Halo. Ya, halo. Dengan adik siapa?
sayang sekali putus lagi. Dicoba lagi adik. Ya. Ada yang masuk lagi? Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Fadil Hakim Ya, dari Fadli Hakim. SMP 1 Gorontalo. Ya, silahkan Saya adik akan Fadli menjawab Hakim. pertanyaan nomor 1 dan Iya. nomor 2. Oh iya, Nomor bagus. 1 jawabannya monopoli dan Ya, nomor 2 jawabannya penarukan. oke. Bagus sekali jawaban Terima dari kasih. adik. Ya, terima kasih adik dari SMP 1 Gorontalo. Bagus sekali ya. Berarti adik Hakim dari SMP 1 Kota Gorontalo ini mengikuti dengan baik ya, menyimak dengan baik. Baik, jawabannya bagus sekali. Jawabannya yang nomor 1 adalah monopoli ya. Dan jawaban yang kedua adalah panarukan ya. Kemudian lanjut soal yang ketiga. Silahkan yang ingin masuk di line telepon, silahkan masuk di line telepon berikut ya, di bawah ini silahkan ditelepon yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sistem sewa tanah pada masa Thomas Stamford Raffles ini biasa dikenal dengan istilah apa? Ayo adik-adik. Ya, istilahnya agak pakai ya istilah barat ya, tetapi kalau yang mengikuti tadi insya Allah dapat menjawab ya. Ya. Silakan adik-adik. Kalau belum ada, saya lanjutkan di pertanyaan yang keempat. Soal yang keempat, yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan sewa tanah adalah sulitnya menentukan. Baik, ada telepon, silakan. Dengan siapa? Dengan adik siapa? Dari sekolah mana? Oh ya, putus lagi, silahkan. Dicoba lagi adik-adik ya. Ya, silahkan adik-adik, ada telepon masuk. Silahkan adik, dengan adik siapa? Ya, putus. Sayang sekali ya, dicoba lagi adik-adik ya. Untuk soal yang nomor 4, yaitu yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan sewa tanah adalah sulitnya menentukan besaran titik-titik. Ya. Apanya yang tadi sulit untuk ditentukan besarannya ya, pada pemilik tanah. Ya. Hurufnya ada 5. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hakim Iya. dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Iya. Ingin menjawab nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 jawabannya land rent system dan Iya. nomor 3 dengan nomor 4. Nomor Iya. 3 jawabannya land rent system Iya. dan nomor 4 jawabannya pajak. Oh iya. Bagus sekali, terima kasih untuk adik Hakim dari SMP 1. Ya, menyimak dengan baik adik Hakim ya. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Jawabannya yang nomor 3 adalah land rent system dan yang keempat adalah pajak. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah berpartisipasi dalam kuis acak kata pada materi sampai di materi sewa tanah. Ya. Untuk soal yang nomor 5, ini masuk di materi berikut. Ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya. Jadi sebelum lanjut di materi berikutnya, saya ulangi lagi ya untuk kuis acak kata. Ya, tadi sudah diborong jawabannya oleh adik Hakim dari SMP 1 Kota Gorontalo. Ya. Untuk soal yang pertama, tadi jawabannya adalah monopoli. Ya, jadi hak istimewa yang dimiliki oleh VOC
untuk menguasai pasar perdagangan rempah-rempah itu disebut dengan monopoli. Ya. Kemudian untuk soal yang kedua, Gubernur Jenderal Dendels melakukan kebijakan pembangunan jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan. Ya. Kemudian untuk soal yang nomor 3, sistem sewa tanah pada masa Gubernur Stamford Raffles biasa dikenal dengan istilah land rent system. Ya. Kemudian untuk soal yang nomor 4, jawabannya untuk soal yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan sewa tanah di Indonesia adalah sulitnya menentukan besaran pajak pada pemilik tanah. Ya, bagus sekali, terima kasih untuk adik hakim. Sekali lagi jawabannya luar biasa. Ya, sudah memborong kuis acak kata pada materi IPS hari ini. Terima kasih untuk adik hakim sekali lagi ya. Ikuti terus materi selanjutnya sampai di akhir pembelajaran nanti. Ya. Karena nanti di sela-sela materi saya juga akan memberikan lagi kuis untuk. Halo, assalamualaikum, dengan adik siapa? Putus, ya, putus. Adik-adik, mari kita lanjutkan kembali materi kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap di rumah, tetap belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan, dengan sesering mungkin bercuci tangan, ya, mencuci tangan, dan tetap semangat. Walaupun sekarang sedang berpuasa, tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Adik-adik, kita akan break sebentar. Oh, maaf, untuk materi kita lanjutkan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silahkan adik. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. saya Karim dari SMP 5. Ya, silahkan adik Indah dari SMP 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ya. Oh, untuk soal nomor 5 akan dijawab, silahkan adik. Jawabannya tanam paksa. Jawabannya adalah tanam paksa. Bagus sekali, terima kasih untuk adik Indah dari SMP 5. Padahal untuk materi yang kelima saya belum berikan ya. Tapi adik Indah ini semangat sekali ya. Terima kasih untuk adik Indah sudah berpartisipasi dalam interaksi atau dalam menjawab soal acak kata pada soal yang kelima ya. Padahal soalnya saya belum berikan ya. Materinya belum saya berikan, tapi adik Indah ini terima kasih, semangat sekali, tetap semangat ya. Untuk terus mengikuti pembelajaran sampai akhir, tetap di rumah, belajar dari rumah, mengikuti pembelajaran dari Mimosa TV. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, tadi sudah dijawab oleh adik Indah, materinya adalah mengenai pengaruh sistem tanam paksa. Ya. Materi selanjutnya adalah pengaruh sistem tanam paksa. Mohon maaf untuk telepon, untuk sejenak, nanti ketika ada kuis lagi, silahkan adik-adik untuk masuk ya. Mohon maaf untuk telepon yang belum bisa masuk, nanti dicoba lagi, saya akan berikan lagi kuis sebentar nanti di sela-sela materi ya. Tetap semangat adik-adik ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya adalah pengaruh sistem tanam paksa. Nah, adik-adik lihat di layar adik-adik, saya sudah tampilkan gambar, ada 3 gambar. Ya.
yaitu tanaman teh. Kemudian apa lagi adik-adik? Tahu ya kalau tanaman apa ini? Ya. Kalau yang pertama barangkali tidak ada di Gorontalo ya, jadi mungkin tidak tahu. Ya. Yang pertama ini adalah jenis tanaman teh. Kemudian yang kedua adalah kopi. Kemudian yang ketiga adalah coklat. Ya. Pasti adik-adik di rumah tahu semua ya, tiga jenis tanaman yang saya sudah tampilkan di layar ini. Adik-adik, pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau biasa dikenal dengan kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat menghadapi perang, yaitu perang di Jawa, yaitu perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Selain menghadapi perang Diponegoro, Belanda juga menghadapi perang Belgia, yaitu pada tahun 1830 sampai 1831. Nah, karena Belanda sangat kekosongan keuangan, ya, kesulitan keuangan, maka Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Ya. Kita lihat adik-adik ketentuan-ketentuan dalam sistem tanam paksa. Ya, ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa bisa dilihat sebagai berikut. 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Ya. Jadi tanaman yang wajib itu adalah tanahnya yang dibuat atau untuk ketentuan dalam sistem tanam paksa, tanah yang diharuskan adalah 1/5. Ya. Jadi hanya 1/5 dalam ketentuan ini. Itu wajib ditanami dengan tanaman yang berkualitas ekspor. Yang kedua, tanah yang ditanami, ya, tanah yang ditanami tanaman wajib itu dibebaskan dari pajak tanah. Kemudian ketentuan yang ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman, ya, jadi waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Ya, jadi waktu yang digunakan sekali lagi untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Ketentuan yang keempat yaitu apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, maka kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kemudian yang keempat, kegagalan panen tanaman wajib yang disebabkan bukan kesalahan penduduk, menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Saya ulangi, kegagalan panen dari tanaman wajib yang bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Ketentuan yang keenam adalah penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas
pemungut, dan pengangkut. Ya, sekali lagi, penduduk dalam pekerjaannya, dalam pekerjaan tanam paksa ini dipimpin oleh penguasa pribumi, ya, sedangkan pegawai Eropa itu hanya menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Kemudian ketentuan yang ketujuh, yaitu penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun, yaitu selama 66 hari dan mendapatkan upah. Ya, sekali lagi, ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa, ya, bisa adik-adik lihat di layar ya, ada 7. Kalau kita lihat ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa ini sebenarnya tidak terlalu memberatkan, ya, karena penduduk hanya menyerahkan 1/5-nya saja dari tanah yang ditanami. Ya. Kemudian tanah yang ditanami juga dibebaskan dari pajak. Nah, tolong diamati adik-adik ya, ketentuan-ketentuan sistem tanam paksanya. Ya, kalau perlu dicatat supaya nanti kalau ada pertanyaan di sekolah, kalian juga bisa menjawabnya ya. Ya. Saya berikan waktu untuk adik-adik mencatat dulu atau barangkali di foto dulu, silahkan. Ya. Baik adik-adik, kita break sebentar. Tetaplah bersama, tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV, dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada di sana ada betul dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohung Guli hanya di Mimosa TV. Baiklah adik-adik, kembali bersama Mimosa TV, kita belajar IPS dengan saya Sunarti dari SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Baik adik-adik, tadi sudah kita pelajari mengenai ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ketentuan dalam sistem tanam paksa itu tidak memberatkan, ya. Tidak berat ketentuannya. Tetapi adik-adik, apakah dalam pelaksanaannya sistem tanam paksa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan? Ya. Adik-adik yang berbahagia di rumah, ternyata dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Kita lihat bagaimana pelaksanaan dari sistem tanam paksa. Berikut ini. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi. Materi berikutnya adalah masih mengenai tanam paksa. Ya. Jadi untuk sebentar dulu, mohon maaf adik-adik, terjadi kesalahan teknis. Baik adik-adik, kita lanjutkan dalam praktek pelaksanaan tanam paksa. Praktek dalam pelaksanaan tanam paksa, yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5. Tetapi dalam kenyataannya, lebih dari bahkan sampai 1/2 dari tanah yang dimiliki rakyat. Sekali lagi, jadi dalam pelaksanaannya, lebih dari 1/2. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib ini tidak pernah dibayarkan. Kemudian pelaksanaan yang ketiga dalam prakteknya, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan bahkan tidak diberikan imbalan yang memadai. Kemudian untuk yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Dan yang kelima, kerusakan tanaman ditanggung oleh petani. Ya, itu tadi pelaksanaan dalam tanam paksa. Ya, jadi terjadi beberapa penyimpangan ya adik-adik ya. Nah, mengapa terjadi penyimpangan ini? Ini dikarenakan adanya sistem kultur prosenten atau imbalan bagi pegawai yang menyerahkan hasil pajaknya lebih. Kemudian akibat dari tanam paksa. Akibat dari tanam paksa bagi Belanda tentu sangat menguntungkan, tetapi bagi Indonesia tentu sangat merugikan. Kita lihat adik-adik, akibat tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Ya. Yang pertama adalah terjadi kegagalan panen. Kemudian yang kedua, terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, menyebarnya wabah penyakit. Dan yang keempat,
terjadinya kematian di daerah Demak, Grobogan, dan Cirebon yang disebabkan atau karena adanya bahaya kelaparan. Kemudian akibat bagi Belanda, yaitu kekosongan keuangan dapat diatasi. B. Semua hutang dapat dibayar. Hutang-hutang Belanda dalam pelaksanaan atau untuk membiayai Perang Diponegoro dan juga Perang Belgia, maka dapat tertutupi. Kemudian yang ketiga, Belanda surplus keuangan atau biasa dikenal dengan Baltic saldo sebesar 900 gulden. Kemudian yang keempat, Belanda dapat membangun sarana seperti jalan kereta api, pelabuhan, dan lain-lain. Sistem tanam paksa ini membuat banyak pihak bersimpati kepada masyarakat Indonesia dan mengecam praktek tanam paksa. Kecaman ini tidak hanya datang dari bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga dari orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman ini berasal dari pihak Belanda, termasuk juga dari pihak Belanda. Nah, kecaman-kecaman ini yang berasal dari berbagai pihak kemudian membuahkan hasil. Tanam paksa akhirnya dihapuskan pada tahun 1870. Adapun pihak-pihak atau orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa antara lain adalah Baron van Hövell, kemudian Dr. Douwes Dekker yang kita kenal dengan Multatuli, dan juga Lord Vitalis. Baik adik-adik, untuk materi tanam paksa sudah cukup jelas ya? Sebentar sesudah berikutnya ini, saya akan berikan kembali kuis acak kata. Siap-siap adik-adik untuk menelpon di Mimosa TV ini ya. Baik. Ya. Soal nomor 6. Ya. Adik-adik sudah siap untuk kuis acak kata berikut. Ya. Nomor 6. Soalnya adalah orang-orang Belanda yang menentang kebijakan tanam paksa, diantaranya adalah tokohnya tadi ya. Adik-adik bisa berpartisipasi untuk menelpon di layar yang sudah tertera di bawah ini. Ya. Siap-siap adik-adik untuk bisa berpartisipasi. Halo, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Nomor 6. Ya. Jawabannya Multatuli. Oke. Terima kasih. Terima kasih adik Hakim. Terus semangat ya adik Hakim. Ya. Pertanyaan dari nomor 1 sudah diborong tadi dengan adik Hakim dari SMP 1 Kota Gorontalo.
Yang sekarang nomor 6 juga dijawab oleh adik Hakim dari SMP 1 Kota Gorontalo. Ya, jawabannya bagus sekali adik Hakim. Jawabannya adalah multatuli. Ya. Jadi orang-orang Belanda yang menentang kebijakan tanam paksa diantaranya adalah multatuli. Siapa tadi multatuli? Ya. Multatuli adalah Dr. Douwes Dekker. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Ya. Soal acak kata nomor 7. Pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda membuat undang-undang yang mengatur pelarangan ya, mengangkut tebu keluar Indonesia. Nah, undang-undang yang mengatur pelarangan pengangkutan tebu keluar Indonesia disebut dengan, ya silakan. Halo, Assalamualaikum, dengan adik siapa? Iya, sayang sekali putus. Silakan dicoba lagi adik-adik. Halo, silakan dicoba lagi adik-adik. Belum ada yang menjawab. Barangkali adik Hakim lagi akan masuk lagi dari SMP 1, silahkan. Belum ada yang menjawab? Kita lanjutkan di nomor 8. Ya. Daerah yang menjadi daerah wajib tanaman kopi pada masa sistem sewa tanah adalah daerah mana? Hayo adik-adik. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kotak. Ya halo. Dengan adik siapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Fahil Hakim dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Silahkan adik Saya ingin Hakim. menjawab pertanyaan nomor 7. Iya, Yang silahkan itu adik Hakim. Suikerwet. Iya, Terima bagus kasih. sekali. Terima kasih untuk adik Hakim dari SMP 1 Kota Gorontalo. Ya, terima kasih adik Hakim, jawabannya bagus sekali. Bahwa undang-undang yang mengatur pelarangan pengangkutan tebu ke luar negeri atau keluar dari Indonesia pada masa penjajahan Belanda itu disebut dengan Suikerwet. Ya, Suikerwet. Baik, terima kasih ya adik Hakim, ini cukup kreatif ya, cukup aktif ya maksud saya, cukup aktif dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk terus mengikuti pembelajaran dari program belajar dari rumah bersama Mimosa TV. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi. Saya yakin adik-adik di rumah juga sebenarnya banyak yang ingin berpartisipasi ya, cuma barangkali keterbatasan ya, waktu dan juga sambungan teleponnya barangkali ya. Adik-adik bisa mencoba lagi untuk soal yang nomor 9 dan juga nomor 10 ya. Nomor 8, 9 dan 10. Disilahkan adik-adik yang ingin menjawab. Saya persilahkan. Adik-adik dari sekolah lain barangkali. Tetap semangat adik-adik ya. Meskipun sedang berpuasa, tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Dengan berpuasa kita justru menjadi lebih semangat. Soal nomor 8 yaitu daerah yang menjadi daerah tanaman kopi pada masa sistem sewa tanah adalah, belum ada yang menjawab? Soal nomor 9. Ketentuan tanam paksa hanya 1/5 bagian tanah, namun kenyataannya bahkan sampai titik-titik bagian. Ya, seharusnya 1/5, tetapi pada kenyataannya
sampai berapa bagian? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik Saya siapa? Yunita Karim. Yunita Karim dari SMP mana? SMP 5 Gorontalo. SMP 5 Kota Gorontalo. Silahkan adik, akan menjawab nomor berapa? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Ya, nomor 9. Silahkan. Jawabannya? 1/2 bagian. Ya, 1/2 bagian. Bagus sekali jawabannya adik, betul ya. Ya, terima kasih adik Yunita Karim dari SMP 5 Kota Gorontalo. Ya, Ibu guru dari SMP 5, Ibu guru IPS barangkali juga memantau ya. Terima kasih untuk adik Yunita Karim sudah berpartisipasi dalam kuis acak kata pada pembelajaran di Mimosa TV pada kesempatan ini. Silahkan untuk adik-adik yang lain barangkali ingin berpartisipasi. Untuk soal yang belum terjawab adalah nomor 8 dan nomor 10. Ya. Nomor 10, agraris wet di Indonesia lebih dikenal dengan istilah apa? Ayo. Ya. Silahkan yang ingin berpartisipasi. Ya, barangkali tadi untuk yang soal nomor 8 dengan nomor 10 barangkali materinya masih belum tersampaikan ya. Jadi tadi di akhir pada materi tanam paksa itu sudah saya berikan materinya sebenarnya tadi. Jadi untuk daerah-daerah di Pulau Jawa itu diberlakukan tanam paksa kecuali Batavia dan juga Parahyangan. Ya. Mengapa Batavia tidak dijadikan daerah tanam paksa? Karena Batavia sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Fadil wabarakatuh. Hakim dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Saya Ya. ingin menjawab soal nomor 10. Ya, nomor 10 Jawabannya silakan. Undang-Undang Agraria. Bagus Terima sekali kasih. adik, terima kasih untuk adik Abdul Hakim ya. Abdul Hakim tadi kalau tidak salah ya. Ya, pokoknya untuk adik Hakim dari SMP 1 Gorontalo. Terima kasih banyak, jawabannya bagus sekali. Jawabannya adalah Undang-Undang Agraria ya. Jadi agraris wet atau Undang-Undang Agraria ya. Ini dikenal dengan Undang-Undang Agraria. Ya. Kemudian untuk soal yang nomor 8 tadi jawabannya adalah Parahyangan ya. Jadi daerah yang tidak diberlakukan tanam paksa itu diantaranya adalah Batavia dan Parahyangan karena Parahyangan adalah merupakan daerah tanaman wajib tanaman kopi ya. Yang banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, adik-adik kita saksikan dalam video berikut ini. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Tentu saja mereka melawan. Yuk ketahui lebih lanjut perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Baabullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore.
Portugis menembaki perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada awal perundingan, semua berjalan seperti pertemuan pada umumnya. Namun, pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairundan, pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Baabullah dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timor Leste dan melakukan kolonisasi. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone atau Aruk Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberi dukungan, sehingga Bone menang saat perang dengan Goa pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. D. Aruk Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan-Pieter Zoon Koen memerintahkan Van der Markt menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin oleh Temenggung Bahurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya, menyusul pasukan Temenggung Sura Agul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandorejo dan Upasanti. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Jumina, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purbaya. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua ini pun gagal karena faktor kelemahan yang sama pada serangan yang pertama. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Bagi masyarakat Aceh, Masjid Aceh tersebut merupakan masjid bersejarah yang terkait erat dengan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Bukan sekedar tempat ibadah kebanggaan masyarakat. Masjid tersebut merupakan simbol perjuangan rakyat Aceh menentang imperialisme Barat.
Lokasi tersebut menjadi salah satu benteng perjuangan rakyat melawan Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Semua perlawanan dipadamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia semakin mengalami keruntuhan. Mari simak proses perlawanan rakyat Indonesia pada abad 19. 1. Perang Saparua di Ambon. Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1807. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang masih stay di Mimosa TV pada kesempatan hari ini. Ya, untuk materi kolonialisme dan imperialisme tadi sudah sama-sama kita saksikan di dalam tayangan video ya. Adik-adik bisa menggali kembali sumber-sumber atau dari buku pelajaran IPS yang saya gunakan pada kesempatan hari ini adalah buku IPS kelas 8 penerbit dari Kemendikbud K13 revisi dari 2017. Baik adik-adik, untuk tugas selanjutnya adik-adik di rumah tolong dibuka di buku siswa halaman 231 yaitu mengenai laporan singkat dengan format seperti di bawah ini ya. Saya berikan contohnya. Nomor 1, nama tokohnya adalah Patimura. Perannya adalah memimpin perlawanan Belanda di Saparua. Kemudian nilai keteladanannya adalah memiliki jiwa pemberani dan pantang menyerah. Tugas ini adik-adik berikan kepada Bapak dan Ibu guru IPS yang mengajar di sekolah adik-adik sekalian. Baik adik-adik dan juga pemirsa Mimosa TV yang ada di rumah, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Belajar dari rumah, terus belajar di rumah. Dan tidak lupa, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak terdapat kekurangan atau tidak memuaskan. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan, terus belajar di rumah, terus ikuti Mimosa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.